warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairunisa, NIM 190421107 dari kelas berlaku organisasi, sesi hari Senin jam 7.00 sampai 9.40. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pada tugas kelima pertemuan ke-6 perilaku organisasi yang membahas tentang persepsi dalam organisasi. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas ada 3 topik pembahasan. Yang pertama, pengertian dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang kedua, pengaruh persepsi terhadap penilaian, dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, di sini kita pahami dulu pengertian dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus memahami dulu apa pengertian persepsi itu. Persepsi adalah yang artinya itu menurut kata perception bahasa Inggris yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Selanjutnya, di sini ada 3 para ahli yang memaparkan menurut ahlinya sendiri yang berupa pengertian, dan yang pertama itu menurut Salamento. Menurut Salamento, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian dalam mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Yang kedua, menurut ahli Suhendi, memaparkan persepsi sebagai proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulan. Dan yang ketiga, menurut Joseph, yang mengartikan persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi persepsi. Di sini ahli yang bernama Robbins dan Ngecut dalam Wijaya menggambarkan bahwa persepsi dibentuk oleh 3 faktor. Menurut Chandra Wijaya tahun 2017 47-50 halaman 47-50, yang mana di sini menurut Robbins dan Ngecut dalam Wijaya membahas ada 3 faktor persepsi yang dibentuk oleh 3 faktor dalam perilaku individunya. Yang pertama mengenai ada faktor Pechaver, yang mana Pechaver ini merupakan orang yang memberikan persepsi atau faktor yang terdapat dalam individu yang mempersepsikannya. Faktor pelaku persepsi ini mengandung komponen. Yang pertama ada sikap, yang kedua motif-motif, yang ketiga minat, yang keempat pengalaman, dan yang terakhir harapan. Contohnya kebutuhan suasana hati, pendidikan, pengalaman, masa lalu, sosial ekonomi, jenis kelamin, dan umur. Dan yang kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu target. Target merupakan orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi. Target tidak dilihat sebagai suatu yang terpisah, maka hubungan antar target dan latar belakang serta kedekatan, kemiripan dan hal-hal yang dipersepsi dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Faktor target mengandung komponen. Yang komponen yaitu ada 7. Yang pertama sesuatu yang baru, yang kedua gerakan, yang ketiga ukuran, yang keempat suara, yang kelima latar belakang, yang keenam kedekatan, dan yang terakhir kemiripan. Selanjutnya faktor yang ketiga situasi.
Di sini situasi merupakan konteks situasi terjadi persepsi. Waktu di persepsinya, suatu kejadian dapat mempengaruhi persepsi. Faktor situasi mengandung komponen, yaitu yang pertama ada waktu, yang kedua keadaan kerja, yang terakhir adalah keadilan sosial. Nah, selanjutnya, menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut. Miftah Toha, di mana materi ini dari Miftah Toha tahun 2003 halaman 194. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yaitu perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, fokus, proses belajar, keadaan fisik dan gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek. Selanjutnya, sedangkan menurut Salamento dalam Handayani, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah, di sini materinya menurut Handayani tahun 2013 halaman 23, yang mana ada 4 faktor. Yang pertama yaitu set. Set di sini yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul. Yang kedua ada relation. Relation yaitu hubungan antara orang yang mempersepsikan dengan objek yang dipersepsikan. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya terhadap satu atau dua objek yang sama. Dan yang ketiga ada kebutuhan. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan sesaat akan kebutuhan yang tetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dan yang terakhir ada sistem nilai, di mana sistem nilai ini merupakan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, berpengaruh pula pada persepsi seseorang. Selanjutnya kita membahas bahasan yang kedua, yaitu pengaruh persepsi terhadap penilaian. Di sini kita harus mengerti dulu apa pengertian dari pengaruh persepsi terhadap penilaian, yaitu seorang individu mungkin pada saat memandang satu benda akan mempersepsikannya secara berbeda dengan individu lainnya, karena sejumlah faktor akan membentuk dan mempengaruhi persepsi orang. Cara pandang pada suatu objek dan menafsirkan objek tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari perilaku individu tersebut. Dikutip dari halaman yang berjudul Buku Simbolon tahun 2008 halaman 52 sampai 53. Selanjutnya, dalam menafsirkan suatu objek akan dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan yang berupa stimulus atau perangsang. Sehingga persepsi merupakan proses seleksi stimulus dari lingkungannya dan mengorganisasi serta menafsirkannya sesuai konteks yang dihadapi. Pada kenyataannya, setiap saat orang dihadapkan pada objek dan peristiwa Pada kenyataannya, setiap saat orang dihadapkan pada objek dan peristiwa. Banyaknya stimulus yang dihadapi dalam waktu yang sama memaksa seseorang untuk melakukan seleksi, sebab tidak mungkin baginya menangkap seluruh stimulus itu secara simultan. Perbedaan pilihan tersebut dapat menimbulkan perbedaan persepsi seseorang dengan orang lain dalam menghadapi objek yang sama. Dikutip dari Buku Simbolon tahun 2008 halaman 52 sampai 53. Nah, di sini saya telah menjelaskan pengertian dari pengaruh persepsi terhadap penilaian.
Selanjutnya, di sini ada pengertian yang sangat mempengaruhi dari pengaruh persepsi terhadap penilaian, yaitu selain itu yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap ralat. Selain itu, yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penilaian adalah umpan balik atau feedback. Contohnya, seorang pegawai dalam suatu lembaga organisasi melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya. Kemudian umpan balik yang dirasakan oleh pegawai tersebut adalah dengan melihat raut wajah atasannya, seperti kedua alis naik ke atas, bibirnya mengatup rapat, dan matanya tidak berkedip, dan terdengar suara bergumam dari atasannya. Feedback semacam ini yang membentuk persepsi tersendiri bagi pegawai itu. Tetapi, bagi atasannya, tugas yang dilakukan pegawai tersebut mampu dijalankan dengan baik, dan diam-diam atasannya memuji pegawai tersebut. Tetapi, persepsi dari pegawai tersebut dia berbuat salah, dan dia merasa tidak membawa kepuasan bagi atasannya. Jadi, pengaruh persepsi dari pegawai tersebut yang mempengaruhi penilaiannya tersendiri. Dikutip dari buku Toha 2008 halaman 147. Nah, itu adalah pengaruh dari persepsi terhadap penilaian. Selanjutnya, menurut Feinzal tahun 2008 halaman 362, ada faktor yang perhatian yang berasal dari luar yang mempengaruhi proses seleksi persepsi, yaitu ada 3. Yang pertama ada intensitas, di mana intensitas ini merupakan semakin besar intensitas stimulus atau rangsangan dari luar, maka semakin besar juga hal itu dapat dipahami. Contohnya, seorang guru yang berteriak dan memukul meja untuk menenangkan muridnya yang ribut di kelas. Suara keras seorang guru bukan hanya salah satu faktor untuk mencari perhatian dari luar, tetapi ada variabel internal dari unsur psikologi, yaitu dorongan kejiwaan yang suka marah, mudah tersinggung, dan lainnya. Selanjutnya, ada faktor ukuran. Yang kedua, ada faktor ukuran, di mana ukuran ini merupakan semakin besar ukuran suatu objek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui dan dipahami. Contohnya, iklan yang memenuhi satu halaman koran penuh akan menarik perhatian daripada iklan kecil dalam pojok halaman koran. Bentuk ukuran ini akan mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal penilaian. Karena dengan adanya iklan yang ukurannya besar akan lebih mudah untuk dilihat dan mudah dibaca. Sedangkan iklan yang berukuran kecil, maka seseorang akan sulit untuk membacanya. Dan yang ketiga ada faktor gerakan, di mana faktor gerakan ini merupakan orang akan memberikan banyak perhatian kepada objek yang bergerak dibandingkan dengan objek yang diam. Contohnya seperti guru yang mengajar hanya duduk di kursi dan membacakan dan menerangkan materi pelajaran. Hal ini kurang menarik dirasakan muridnya. Lain hal apabila guru tersebut membacakan dan menerangkan pelajaran dengan gerakan baik fisik maupun materi. Dengan adanya gerakan dari guru tersebut, maka akan menarik bagi muridnya. Nah, di sini saya telah menjelaskan faktor yang mempengaruhi proses seleksi persepsi. Maka, dari gerakan sesuatu objek yang menarik perhatian seseorang, maka akan timbul suatu persepsi. Dengan demikian, persepsi ditimbulkan dari proses penarikan suatu objek, dan objek yang bergerak akan lebih banyak menarik perhatian seseorang dibandingkan dengan objek yang diam. Selanjutnya, kita dapat ambil kesimpulan, yaitu dari pengertian dan faktor persepsi serta pengaruh persepsi terhadap penilaian dapat saya ambil kesimpulan, yaitu sebagaimana yang telah saya pahami, persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatik
dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa pada masing-masing individu. Tetapi sekalipun demikian, secara tipikal menghasilkan persepsi-persepsi yang berbeda-beda, dan persepsi seseorang terhadap penilaian adalah umpan balik atau feedback. Contohnya, seorang pegawai dalam suatu lembaga organisasi melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya. Kemudian umpan balik yang dirasakan oleh pegawai tersebut adalah dengan melihat raut wajah atasannya. Sekian materi tugas kelima pertemuan ke-6 dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.